Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkenalkan, saya Kamil Amani dari SMP Yadika Bali. Teman-teman sekalian, ibu merupakan seorang yang memiliki tempat yang sangat istimewa dalam Islam. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak tidak boleh membantah ibunya, tidak boleh membantah orang tuanya, dan juga tidak boleh durhaka kepada mereka. Jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat anak itu sampai dia minta maaf kepada ibunya dan bertaubat kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua sudah pernah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan mereka yang berbakti kepada orang tuanya sama saja seperti berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Berbicara tentang memuliakan ibu, mari kita belajar dari salah seorang sahabat Nabi. Ia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Ia seorang pemuda yang miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Namanya ialah Uwais Al-Qarni. Kalian tahu gak siapa itu Uwais Al-Qarni? Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang miskin, tidak terkenal, bahkan memiliki penyakit kulit. Saking tidak terkenalnya Uwais Al-Qarni ini, sampai-sampai namanya pun tidak dikenali. Namun, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang pernah diumumkan oleh Rasulullah sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan sangat terkenal di langit. Kecintaan Allah pada Uwais Al-Qarni disebabkan oleh dia sangat patuh dan hormat kepada ibunya. Pada suatu waktu, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Karena Uwais Al-Qarni sangat rindu kepada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu pun memberinya izin, akan tetapi memberinya syarat agar dia segera pulang setelah bertemu dengan Rasulullah karena keadaan ibunya yang sedang sakit. Kemudian, setelah menempuh beberapa perjalanan yang cukup panjang, Uwais tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah karena Rasulullah sedang memimpin peperangan. Di situ Uwais merasa kecewa, tapi ia juga sudah berjanji kepada ibunya akan segera pulang. Lalu Uwais pun pulang dalam keadaan kecewa. Tapi demi ibunya, Uwais lakukan apapun. Uwais hanya menitipkan sedikit pesan kepada Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada kesempatan yang lain, sang ibu meminta Uwais untuk mengantarkannya ke Mekah untuk menunaikan haji. Kemudian Uwais pun tidak putus asa. Uwais berusaha dengan melatih dirinya dengan mengangkat seekor anak kambing setiap hari dilakukan, kemudian membawanya ke atas bukit. Dilakukan itu berhari-hari. Sampai satu titik dia merasa bahwa kekuatannya sudah mampu mengangkat beban yang cukup berat. Ia pun dengan sekuat tenaga menggendong ibunya dari kota Yaman menuju ke Mekah untuk ziarah ke Baitullah. Meski belum pernah bertemu dengan Nabi, Rasulullah seperti sudah mengenal betul bagaimana pemuda miskin itu. Rasulullah memuji Uwais dengan mengatakan kepada sahabat yang lain bahwa ketika kalian bertemu dengan seorang pemuda ini, mintalah doa dan istighfarnya, karena ia seorang penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Karena bakti tulus ikhlas kepada ibunya membuat nama Uwais Al-Qarni ini terkenal di langit, walau di bumi dia bukan siapa-siapa. Jadi teman-temanku sekalian, hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni ini adalah meski kita
berbakti kepada orang tua, itu Allah akan memberi kita nikmat yang mana akan menaikkan derajat kita kelak. Jadi ilmu itu ibarat bekal, dan berbakti kepada orang tua itu ibarat kunci gerbang kesuksesan. Nah, kita di sini sebagai seorang pelajar tidak hanya berbakti dan hormat kepada orang tua saja, kita juga harus hormat dan berbakti kepada guru kita, karena mereka adalah orang tua kita saat kita berada di sekolah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.